Apaan tuh? Dari Ahmad Pekanbaru ini nanya nih tuh. Nafas, wah pas banget ini dengan omongan kita nih tuh. Nafas bau pete, bau atau berkah? Menurut saya nih ya, kalau di Islam kan ada makruh mungkin ya. Nah, itu bikin orang nggak nyaman gitu kan. Ya harusnya kalau yang punya mobil itu ya berpikirnya bisa mengenakan diri sendiri, bisa mengenakan lingkungan gitu kan. Misalkan sekarang kalau nggak punya garasi, carilah masjid yang bisa menyewakan. Tuh, tadi waktu di masjid tuh saya kepikiran gitu loh. Kenapa orang-orang pada tiba-tiba pas saya ngomong kayak menjauh gitu tuh. Banyak hal yang bikin orang menjauh. Bisa lu bau, bisa emang gua benci gitu ya. itu hati kan. Ya banyak hal lah gitu kan. Sorry tuh, kayaknya ada email masuk nih. Bentar. Saya baca dulu nih. Wah bener nih. Apaan tuh? Dari Ahmad Pekanbaru ini nanya nih tuh. Nafas, wah pas banget ini dengan omongan kita nih tuh. Nafas bau pete, bau atau berkah? Menurut saya nih ya, menurut saya kalau bau itu memang nggak enak dirasain sama orang gitu kan. Nah, makanya kalau hal-hal yang bau itu sebisa mungkin gak deket-deket sama orang lain gitu. Kalau kita sendiri yang nyiumnya mah kagak apa-apa gitu. Apa secara agama ini apakah najis atau enggak sih sebenarnya sih? Karena kan pete ini kan ya secara dari apa nafas bau, kencing bau kan gitu kan. Ya. Kencing sembarangan juga karena orang lewat juga kan bau gitu. Ini najis enggak sih secara agama sih? Kalau menurut saya pete itu hal yang halal. Pete itu halal. Orang Tuhan ciptakan pete, boleh kok untuk kita makan gitu kan. Cuman mungkin yang bikin apa ya, kalau di Islam kan ada makruh mungkin ya. Nah, itu bikin orang nggak nyaman gitu kan. Ini ya. Nah mungkin mungkin lebih ke sana lah, mengganggu itu yang akhirnya mengganggu yang tidak enak gitu kan. Ya. Makruh lah, mungkin bahasa agama ini makruh ya. Ya. Gitu. Oke, itu kalau secara agama toh. Ini kalau sekarang kita secara umum nih toh, gimana toh? Umum. Kalau ya, mungkin secara medis lah ya. Itu membahayakan nggak sih kalau misalkan kayak berlebihan gitu, misalkan kayak makan pete ini karena hobi nih ya. Kadang ada loh toh gini, satu nasi satu sapi ini petenya bisa sampai 5 tuh. Sepuas gitu. Itu mau sebenarnya ngomongnya harus sama kedokteran dari medis ya. Nah, tapi ya pada dasarnya mah kalau kebanyakan berlebihan itu kan nggak boleh. Kan. Bau atau berkah? Bau atau berkah nih? Nafas bau pete nih. Nafas bau pete. Bau atau berkah? Jelas bau lah. Ada berkahnya nggak? Berkahnya yang makannya. Ya. Yang makannya enak. Nah, cuman orang lain yang menciumnya bau gitu. Ya, jadi kesimpulannya sih ini pandangan saya nih ya. Pandangan saya nih. Pak Ahmad boleh lah makan pete ya sebanyak-banyak karena hobi nih. Tapi itu tadi kalau kita bicara tentang agama, ketika mau ke masjid atau mau berbaur dengan lingkungan nih ya kan, yang konteksnya lebih ke umum, ya udahlah. Jagalah itu kan, pakai masker misalkan gitu kan. Gitu nih. Nah, kalau menurut itu gimana tuh? Jangankan ke masjid, keluar rumah aja misalkan berkomunikasi dengan orang lain juga harus lebih hati-hati, lebih dijaga gitu kan, terutama dijaga nafasnya tuh. Supaya nggak nyampe. Tapi jangan juga misalkan kita ngomong di depan sini, ngomongnya di sini. Tujuannya biar nggak nyampe, itu juga nggak lucu juga. Tapi bener juga tuh. Jadi kayak Pak Ahmad juga mungkin ini lebih berpikirnya ke sana kayaknya. Jadi mungkin dia khawatir kan. Terus saya makan pete. Ini boleh aja makan pete. Cuman jangan terlalu berlebihan makannya gitu kan. Nah, jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja gitu kan. Rasul juga kan mengajarkan segala sesuatu itu harus secukupnya, jangan sampai berlebihan begitu.
Jadi perjalanan gitulah. Mudah-mudahan sih Pak Ahmad ini bisa nangkep lah ya. Intinya jangan berlebihan lah. Boleh aja makan, nggak haram kok pete gitu kan. Bisa Satu aja nggak dimakan, haram, kedua nggak najis ya kan. Iya. Ketika halal lah ya pasti ya. Halal berarti bukan haram berarti bro. Iya. Ya itu yang penting itulah. Jadi secara agama sih boleh-boleh aja lah. Tapi Yang penting tidak boleh. jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Nah itu. Untuk sahabat-sahabat semua, barangkali ada apa pendapat ya, Toh ya, Pendapat, mengenai apa pemikiran lain. tentang pete tadi ya. Ya. Silakan tulis komen lah. Berkomentar. Tulis komen di bawah. Ada pertanyaan nih masuk ke email. Apa pertanyaannya? Jadi Apa, dalam Biko? satu komplek nih ceritanya dia Iya, iya. satu komplek. Nah, Yang kompleknya itu ya nggak terlalu besar lah. heeh, heeh. Jadi dia mengeluh susah sekali lewat karena kadang rumah kecil, garasi nggak punya, mobil bisa 2. Semuanya rata-rata parkirnya di pinggir-pinggir jalan, di trotoar jalan. Dan itu justru membuat jalan jadi sempit dan macet. Nah, gimana kira-kira pandangannya? Pada dasarnya kalau misalkan nggak punya tempat, ya baiknya sih nggak usah punya barang gitu. Nantinya nyusahin orangnya itu sendiri gitu kan. Apalagi di tempat umum ya. Kalau tempat umum mah bikin apa? Menghambat orang melewat gitu. Menghalangi lah. Menghalangi. Kan dosa kan itu kan? Dosa sih. Dosa jelas. Karena itu udah dolim itu bro. Iya. Ya saran menurut saya sih baik ya punya dulu tempatnya untuk menyimpan kendaraannya gitu. Kendaraannya. Pak Migo gimana? Ya harusnya kalau yang punya mobil itu ya berpikirnya bisa mengenakan diri sendiri, bisa mengenakan lingkungan gitu kan. Misalkan sekarang kalau nggak punya garasi, carilah masjid yang bisa menyewakan apa namanya tuh lahan parkir misalkan gitu kan. Kenapa di masjid bro? Ya misal atau misalkan di rumah lu bro, di rumah lu tuh kan ada lapang nih di sampingnya kan. Sewa wae sebulan seberapa kan bisa kan untuk masukkan ya minimal buat beli garam lah. 300.000 beli garam bro. Ya. Tujuannya untuk nggak nyempitin jalan orang lain ya. Intinya gitulah. Karena kalau di jalan itu juga resiko anak-anak kecil kan. Kadang-kadang anak kecil itu pegang batu gitu sambil ngobrol sama temennya, cetok. Yang rugi siapa? Dia punya mobil kan? Iya. Iya, masukannya gini, kalau memang belum punya garasi ya atau belum punya tempat parkir ya minimal jangan beli mobil dulu lah. Kan zaman sekarang juga gampang lah. Ada Grab. Sekarang kita bicara mudarat dan manfaatnya gitu loh. Orang punya mobil manfaatnya diri sendiri gitu. Tapi kalau dia nggak punya lahan parkir ya otomatis kan mudaratnya juga ada gitu. Bukan manfaat lagi. Ya jadi masukkan aja mobilnya di tempat sendiri. Ya, jangan di tempat orang lain gitu. Itu kalau punya garasi. Iya. Kan garasinya misalkan tempat orang lain udah disewa. Nah, berarti punya sendiri kan. Ya, Iya. masukkan di tempat sendiri gitu. Apalagi manasin mobilnya, knalpotnya ke rumah garasi orang. Nah, Wah, itu bahaya tuh. itu. Karena asap knalpot itu mengandung karbon monoksida, bro. Wis, Berbahaya buat kimia kesehatan. ini udah urusan kimia nih. Sorry Sebenarnya. toh, saya dulu jurusannya bukan kimia. Bahasa saya dulu apa? Kimia saya 2. Nah ini ada lagi yang masuk nih. Oke. Konflik ini sering terjadi nih ketika tetangga memiliki binatang peliharaan yang tidak dijaga dengan baik. Wah, ini nih. Peliharaan. Nah, kalau di komplek-komplek kan banyak Wah, kucing nih, kan. betul. Kucing ini kan kadang buang air besarnya di mana aja, beolnya di mana aja. Kencing. Nah, ada masukan buat orang yang punya peliharaan? Nah, kalau saya sih Yang punya, liar ya. iya, saya punya cerita nih. Tetangga nih, hobi banget sama kucing itu. Ya kita bicara konteksnya kucing dulu nih ya. Kan macam-macam binatang peliharaan kan macam-macam nih. Ada kucing, burung misalkan kan. Ya. Orang yang nggak seneng burung itu, walaupun kicaunya merdu, nggak suka juga gitu loh. Ya. Berisik gitu kan. Tapi ini kita bicara kucing dulu lah. Jadi ada tetangga nih punya kucing, hobi banget sama kucing nih. Yang jadi masalah itu dia senengnya itu
nggak meliharanya gitu loh bro. Jadi misalkan ini kucing dia yang dipelihara itu dia beranak 4 gitu, ya kan? Karena dia anak 4 warna-warni kan. Satu warna yang seneng dia, tiganya sih dibiarin. Kan jadi kucing liar kan. Nah ini yang penyebab yang kadang-kadang si yang punya tadi itu nggak sadar gitu loh bahwa dia pelihara kucing beranak 4 cuma diambil 1, 3 kan jadi kucing liar, ya kan? Namanya liar itu ya pasti ya binatang hidup lah, nyari makan, nyuri kemana, ayam diambil, maksudnya daging ayam. Kalau mau pelihara ya peliharalah, ya, yang jangan sampai mengganggu lingkungan gitu. Kalau memang mau pelihara ternyata kucingnya anaknya 4 nih, ambil 1, ya 3-nya kasihlah atau sekarang juga banyak penampungan kok. Gitu sih. Ya. Jadi jangan menganaktirikan tapi menganakucingkan ya. Anak tiri ya bro. Ya, jangan menganaktirikan yang lain. Jadi tetap Tapi dia kan menganakucingkan. namanya kucing bukan anaknya orang. Ya makanya menganakucingkan, jangan menganaktirikan. Jadi ibunya kucing yang ngomong begitu. Nggak pernah ngobrol saya ibu kucing. Kalau bagi yang suka kucing mau di elus-elus, temen tidur gitu kan, nggak jadi masalah buat mereka gitu kan. Sudut pandang mereka mungkin gitu. Ya tapi pada dasarnya kalau misalkan emang jadi liar, keliaran di luar rumah secara apa namanya? Ya liar beracakan lah gitu, liar. Bahkan sampai BAB di mana aja gitu kan. Nah, itu sangat bikin dosa juga tuh. Bikin dosa kok. Karena orang yang tidak suka itu kan jadi bukan tidak suka ya. Katakanlah depan rumahnya ada kotoran kucing. Itu kan pasti jadi ngedumel, kadang keinjek ya kan, keinjek gitu kan. Iya udah pastilah. Kayak ranjau gitu. Untuk ranjau nggak, kalau ranjau kan meledak, kalau ini beleyak gitu. Dia punya kucing ya supaya tidak mengganggu tetangga, kasihlah kandang, ya kan hobi nih, hobi kucing itu kan tidak semua orang hobi kucing, ya kan, cukup dia yang seneng lah. Nah karena kalau dia pelihara kucing ternyata dia ganggu tetangga, ya kan zolim juga lah ya bro. Ya, kalau saya sih bebas aja mau digimanain aja, gitu. Asalkan jangan mengganggu. Misalkan mau keliaran, kan yang mengganggunya BAB-nya tuh kotorannya, pakein aja pempes bro. Biar kelilingan, tapi pakai pempes gitu. Tapi kan pempes, Pampers itu kan kalau udah gede bro. Kalau masih kecil kan bukan pampers, popok kan. Ya, kasihan juga orang yang emang pecinta kucing gitu kan. Wah, dikandangin gitu kan. Ya bebasin aja, asal jangan sampai itu aja. Gimana caranya dah, gitu kan. Mau pakai pampers, mau pakai popok ya, gitu ya. Gitu. Kalau nggak pakai kateter bro. Beli kateter bisa jadi berjalan ngeplak gitu kan. Nah gitu aja lah. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini tinggal satu komplek. Jadi tetangganya ini selalu buang sampah tuh tidak rapi, sembarangan. Jadi berceceran, tapi dibiarkan. Padahal sudah berapa kali. Tapi kan ada tempat sampahnya. Dia nggak punya tempat sampah atau gimana? Pertanyaannya cuma. Iya, di pertanyaannya, keluhannya adalah tetangganya ini tidak memperhatikan kerapian dan kebersihan lingkungan. Jadi sampah tuh walaupun ada tempatnya dia berantakan segala macam. Jadi ngerti berapa kali tetap juga gitu. Dari mana itu yang tanya? Ini dari Cepi di Tasik. Cepi ya. Cepi di Tasik. Ini pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan, kata Cepi, terhadap si tetangga itu. Iya, sudah sering ditegur, masih juga seperti itu. Bagusnya sih tetangganya dirangkul. Provokator itu. Kasihan Pak Cepi nanya beneran ini. Ya, gini. Kalau masalah sampah sih memang pelik ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Gitu. Cuman saya nggak ngerti tetangganya Pak Cepi ini kumaha gitu ya, ngerti apa enggak itu tentang itu gitu kan. Tapi kembali lagi ke karakter orang sih sebenarnya. Kalau dia memang aslinya memang jorok ya tetap jorok gitu. Mau dikasih bak sampah segede gaban juga dianggapnya itu nggak ada wae gitu. Jadi menurut saya sih Pak Cepinya nih misalkan ya sebagai tetangga nih, ajaklah ngobrol gitu kan.
Udah sering ditegur, udah sering dikasih tahu. Diingetin gitu maksudnya. Masih juga. Wah, susah juga yang ngadepin orang kayak gini nih. Karena memang kembali karakter sih ya bro, jadi susah nih, ya nggak? Tapi itu berantakannya apakah memang karena dianya yang cuek gitu kan? Nah kalau Tapi gini, aneh lah ya bro. ini kalau gini, sebenarnya di lingkungan bertetangga ya kita bersosial. Kalau misalkan memang sudah kita kasih masukan, Teguran. masukan Masukan. kemudian untuk selanjutnya misalkan mengingatkan lagi gitu kan. Wah misalkan Masih gitu deh. yang pertamanya misalkan kalau sampah berantakan kayaknya kurang enak lah. Yang jelas baiknya sih dibersihkan Pak, bersih-bersih bareng yuk. Pertama misalnya bersih-bersih bareng, kedua berikutnya masih gitu juga gitu kan. Ingetin lagi misalkan, Pak itu sampahnya masih berantakan tuh. Terus ya. Ya kalau misalkan bermasyarakat, kalau kita memang sudah susah untuk memberi masukan kepadanya, gitu kan, bisa kan ada RT di situ, rukun tetangga, nah sampaikan pada rukun tetangga, ketua rukun tetangga di situ, ketua RT. Yang turun tangan. Iya. Ya minimal Pak RT ada kerjaan lah. Tapi kasihan kalau tangan sampai turun sih sebenarnya. Nggak usah sampai turun tangan, ya tangan turun. Tangannya Pak RT, Ya apa tangannya Pak Cepi? Pak RT-nya yang turun tangan. Tapi kan itu kan RT-nya Pak Cepi. Oh iya, ya maksudnya sampaikan aja ke Pak RT gitu kan. Pak RT itu tetangga saya panas. Tapi mungkin ada sebabnya kali itu, mungkin Pak Cepinya coba. Ini Pak Cepi nggak jelas nih pertanyaannya nih. Siapa tahu nih orang itu memang dia mau ngasih pelajaran tapi bingung gitu caranya ke Pak Cepinya. Ya kan Pak Cepi juga nggak jelas tuh. Konfliknya ada maksudnya sampai dia mau sama kayak gitu pasti ada. Nggak mungkin lah nggak ada api nggak ada asap kalau nggak ada api kan gitu kan. Ya nggak? Ya. Bisa jadi sih benar-benar. Siapa tahu misalkan kayak si Tuto ya misalkan benci sama aku nih. Misalkan nih nyimpen sesuatu ini tapi gimana cara balesnya gitu kan. Nah mungkin dia nih ada masalah sama Pak Cepi. Sampah wae daripada orangnya, siapa tahu. Ya kan. Pak Cepi harus introspeksi diri. Satu. Nih Pak Cepi ya. Dan dengar lah ya. Terjawab. Yang kedua, seringkali Pak Cepi sudah negor tapi tetap begitu. Harus lapor ke RT. Perangkat di situlah. RT ke apa orang yang dituakan atau orang yang disegani lah di wilayah situlah. Oke, itu Pak Cepi ya. Sekarang gini tuh. Ada tetangga nih hobinya kebetulan karaokean nih kalau malam gitu kan. Dan dia memang malam senengnya gitu. Ya mungkin dia siang apa kerja atau apa gitu kan. Nah kan sekeliling ini kan terganggu ya. Terganggu nih sekeliling maksudnya tetangga depan, kiri, kanan, belakang terganggu. Sementara rumah komplek kan tahu sendiri lah tuh ini dinding sebelah sana udah rumah orang gitu kan. Sana lagi lagi sakit gigi sini karaokean kan bisa bayangin gimana tuh. Kalau pastinya terganggunya sama suara kali ya. Atau iyalah tuh masa orangnya datang kan nggak mungkin suara lah orang karaokean kok. Ya kalau orang yang merasa keganggu karena memang pada dasarnya kita tuh ada kebebasan ya hak untuk melakukan sesuatu gitu kan. Tapi kita juga kan hidup di sosial, bertetangga gitu kan. Apalagi yang memang rumahnya itu berdempetan itu satu dinding lah. Satu dinding. Artinya kalau misalkan suaranya sampai mengganggu gitu kan, kenyamanan kita misalkan. Sebenarnya baiknya sih kita tinggal datang aja sih. Atau enggak kalau sekarang kan bisa via WA ya. Baik-baik gitu. Di telepon atau di WA gitu. Aduh, mohon maaf nih. Lagi rame ya di situ gitu kan. Tapi saya di sini lagi mau istirahat atau sakit gigi atau apalah gitu kan. Mohon maaf tolong dikecilin gitu aja. Karena kita nggak boleh sampai mau menghilangkan
kebebasan dia gitu kan. Dia kan bebas kan pengen karaoke misalkan. Iya. Tapi jangan sampai mengganggu. Artinya kecilin aja gitu. Yang dikecilin apanya? Orangnya. Volumenya lah. Kan harus jelas. Iya. Ngomongnya Kecilin dikecilin, aja kecilin. volumenya Nah, gitu kan. kan misalnya gini, kecilin apa? Orangnya gede langsung dikecilin kan, kan iya. itu beda lagi. Itu kan Nah, takut kasusnya udah keinjak ya. kriminal. Udah kriminal sih sebenarnya kalau gitu. Ya sebenarnya sih ya tahu diri aja lah ya tuh ya, namanya bertetangga mah gitu kan. Empati lah ya. Ya, salah satunya empati gitu kan. Ya kan gini loh, saudara terdekat ya, saudara terdekat kita nih adalah tetangga kita gitu. Walaupun kita punya saudara 10 ya, Kalimantan, anggap aja saudaranya teh 32 lah, masing-masing provinsi satu orang gitu. Saudara kandung nih, saudara ini, tapi kan Ya. paling dekat saudara kita adalah tetangga kita. Gitu. Iya. Makanya kita tuh harus menghormati tetangga ya. Ya udahlah kalau gitu, kayaknya udah malam tuh kita tuh. Untuk sementara sobat semuanya, pertemuan malam ini kayaknya cukup segini dulu. Nanti kita sambung lagi lah di episode-episode berikutnya. Kalau ada yang mau komen-komen atau masih apa tanya-tanya, silakan lah di kolom komen lah sebanyak mungkin ya. Dan jangan lupa lah subscribe ya. Apa? Subscribe. Itu bacaannya kan, tulisannya. Tulisannya ya nggak usah ditulis lah. Subscribe. Subrek. Subrek lah. Jangan lupa subrek lah ya. Bantu-bantu lah gitu kan. Sampai di sini dulu bisikan hati kali ini. Karena kadang suara hati itu lebih nyaring dari suara dunia. Oke.